Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama ajma'in. Rabbi shrah sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Amma ba'd. Yang kami hormati pendiri Rumah Tahfiz Nazar Cendekia, Bapak Taufik Ar-Rahman. Yang kami hormati Syekh Syamsul Fajri sebagai tamu dan pemateri kita hari ini. Dan yang kami hormati seluruh tamu-tamu undangan, orang tua dan adik-adik yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua kenikmatan yang tak terhingga. Di antaranya kesadaran iman, kesehatan, serta kesempatan yang berbahagia ini sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara seminar rahasia mendidik anak menjadi generasi penghafal Al-Quran. Bertepatan dengan hari ini, hari Rabu 10 November 2021, 4 Rabiul Awal Rabiul Akhir 1443. Selanjutnya, susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Acara kedua, kalam ilahi yang akan dibacakan oleh anak kami, Nurul Muwaddah. Tanpa terwaktu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul 'asfi war rayhan, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya, sebutan dari pembina Rumah Tahfiz Nazar Cendekia, Bapak Taufik Ar-Rahman. Tempat dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orangnya 500 nih, yang menjawab hanya 5 orang.
Bilanya ada semuanya hotnya tanpa bisa kita ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak apa kabar? Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah yang Allah hormati, tamu yang sangat kita tunggu-tunggu di rumah tahfidz ini, sidin yang lama menimba ilmu di negeri Mesir. Nah, ding-ding tahu lah Mesir lah, tahu lah. Para pajugengan, itu masih. Nah, siapa yang hendak sekolah kuliah di Mesir? Nah, Ustaz doakan dan kita doakan semuanya kabul. Amin. Amin lah. Jadi bisa kayak Ustaz tadi bahasa Arab berpandir kayaknya bahasa Inggris. Nah, bahasa India. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu Syekh Samsul Fajri LCMA. Nah, hampir mirip lawan Ustadz Abdul Somad ya, LCMA. Lagi cemas menghadapi ama-ama katanya. Tidak lupa sholawat serta salam kita haturkan ke haribaan kita, kedua hasanah kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini juga ulun hormati para orang tua wali yang mempercayakan anak pian, kemudian keluarga pian kapal yang nantinya menjadi kebahagiaan di dunia di akhirat kelak. Ulun juga punya tekad keinginan anak ulun semuanya jadi hafal. Alhamdulillah yang pertama sudah 25 juz kelas 3 sanawiyah, kelas 3 SMP. Alhamdulillah sudah 25 juz, yang kelas 1 SMP itu sudah 4 juz. Nah, jadi alhamdulillah niat ulun mengolahkan tahfiz ini, ngaran ini pun dari anak-anak ulun Najma, Azam, Jadid dan Humayro. Itu makanya Nazira nih. Nah, jadi mudah-mudahan berkah lah ya, biasan keluarga ini rumah Abah ulun juga. Mudah-mudahan Abah ulun diterangi kubur sidin dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala Abah lawan mama ulun dan keluarga-keluarga. Di sini juga ada sahabat ulun, kayak kakak ulun juga. Sidin ini dari rantau bersedia singgah tadi di sini. Kebetulan kami sama-sama membangun semacam program membantu di, kebetulan ulun bidang pertanian juga ada. Sidin ini pakan di perikanan lawan peternakan, jadi sidin ini bahasanya ketujuh berbagi juga. Kebetulan kami juga di Amuntai setiap Senin sampai Kamis. Tadi Ustaz sudah ulun bawa rumah makan gratis kami. Tapi di Barabai kata kawan kami belum membuka, mungkin di Amuntai aja sementara. Nah, mohon doanya mudah-mudahan istiqomah. Ulun kada panjang lebar karena hari ini intinya adalah kita ingin menimba ilmu supaya kita sebagai orang tua ya, dari anak-anak kita yang kita impikan menjadi anak yang soleh dan solehah ini, ingin tahu bagaimana sih tips, trik, cara seperti Syekh sendiri. Alhamdulillah bisa hafal Al-Quran, kemudian sidin ini menjadi imam di terakhir di Swiss terawih 1 bulan.
sebelumnya di Australia dan kalau di Mesir rutin menjadi imam. Dan Sidin ini termasuk ketuanya bubuhan mahasiswa di Mesir sana. Jadi kita alhamdulillah bangga dengan Syekh Samsul ini. Sidin aslinya orang Pugaan aja, tapi alhamdulillah bisa mengharumkan nama keluarga dan juga menjadi berkah buat Banua kita. Nah, jadi hari ini kita hendak belajar sama-sama semuaan dengan Syekh Samsul. Kemudian kayaknya ada tanya jawab sedikit, dan terakhir pastinya gambaran. Biasanya di hari ini sedang ditunggu dulu foto-fotoan gitu ya Allah lah. Nah, insya Allah itu aja dari ulun. Terima kasih atas perhatian bubuhan pian, kedatangan bubuhan pian walaupun harinya hujan tadi kita, tapi bubuhan pian tetap hadir di sini. Billahi taufiq hadallahi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara berikutnya memasuki acara inti, seminar yang akan dibawakan oleh Syekh Syamsul Fajri LCMA. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmatil alamin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang ulun muliakan, menghormati dan membanggakan bangga pembina Rumah Tahfiz Al-Quran Nazra Sindukia Ustaz Abdul Rahman, yang ulun muliakan, menghormati seluruh asatid, seluruh guru-guru, ustaz-ustaz, ustazah yang membina dan mendidik adik-adik semua untuk menjadi generasi-generasi Al-Quran, dan juga yang memuliakan seluruh undangan Bapak Ibu, wali santri, santriwati, dan juga yang memuliakan Bapak Hafiz yang jauh-jauh beliau datang dari rantau, ya. Dan seluruh adik-adik sekalian yang ulun banggakan, ulun sayangi, mudah-mudahan buhan pian barataan menjadi ahli Al-Quran. Amin. Ulun sempat kesini silaturahim orang tua Ustaz Abdul Rahman waktu itu masih hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, melapangkan kubur beliau, mengampuni segala dosa-dosa beliau, amin ya rabbal alamin. Dan ini luar biasa karena rumah yang disibukkan dengan pengajaran Al-Quran, Al-Quran dilantunkan, dipelajari, dihafal, ini akan berkah. Dan juga orang yang pemilik rumah ini juga akan mendapatkan pahala sedekah jariyah yang mengalir kepada beliau. Kemudian salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Pada sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini jumlahnya berapa, Dok? 38 santri dan santriwati. Luar biasa. Ulun pertama kali mendengar bahwa beliau membuat rumah tahfiz Quran itu, ulun iri sebenarnya. Iri karena
zaman sekarang sudah 2021 ya, atau 1443 Hijriah, masih ada orang-orang yang peduli dengan anak-anak muda untuk mencetak generasi yang bakalan bermanfaat buat agama ini, buat bangsa kita yang kita cintai ini. Apalagi mereka-mereka ini, anak-anak ini yang bakalan nanti akan memimpin negeri ini dengan akhlak yang baik, dengan akhlak Qur'ani, juga sebagai hafizah, sebagai penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita ini bertahan menjadi ahli Quran. Amin ya rabbal alamin. Karena Al-Quran ini mulia. Quran ini mulia sudah. Jadi apapun yang berkaitan bersangkut paut lawan Al-Quran, maka pasti akan dimuliakan juga. Nang kayak kertas Quran itu sama jalan kertas biasa, tapi karena dituliskan ayat-ayat Al-Quran, dituliskan kalam Allah, sehingga jadi mulia. Kadada yang wani menginjak, kadada yang wani mandap di bawah, ada yang kagugur nih kan sengaja sifat langsung diambil, kadang dicium-cium. Saking hormatnya terhadap Al-Quran, itulah kalamullah. Ya Rasulullah, kalamullah itu di atas daripada segala kalam makhluk apapun. Jadi kalam Allah itu mulia. Apapun yang berkaitan dengan kalam Allah maka akan dimuliakan. Apalagi manusia yang memang beriman. Kita ini orang beriman, kemudian mempelajari Al-Quran. Ini masih halus, sudah ada mulai menghafal Al-Quran. Kita bahari ulun gitu. Dulu umuran kayak ini belum lagi menghafal Quran. Kadang terbayang. Kadang terbayang ulun tuh menghafal Quran. Ulun ini aslinya di Bugaan, Kabupaten Tabalong, sekalipun orang ulun sekarang ini berdiam di Amtai di Kota Raja. Di wadah ulun itu dulu sekitar 20 tahun yang lalu belum ada yang menghafal Quran. Yang kepikiran hendak menghafal Quran pun mungkin belum ada. Sampai-sampai ketika ulun hendak sekolah tahfiz dulu, hendak menghafal Al-Quran, banyak orang bingung, keluarga termasuk. Memangnya kawa menghafal Quran neganal gitu. Yang berapa juz, 30 juz, berapa lembar di sini, berapa hurufnya itu. Tapi yang namanya janji Allah tidak mungkin diingkari oleh Allah itu sendiri. Oleh ujar Allah dalam Al-Quran, wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami mudahkan, kata Allah, Al-Quran ini untuk dibaca, dihafal, dipelajari, didalami. Mudah, itu janji Allah sudah. Mudah menghafal Al-Quran. Sekarang kata Allah, fahal min muddakir. Kira-kira adakah yang hendak? Kira-kira adakah yang hendak mempelajari Al-Quran ini? Kira-kira adakah yang hendak menghafal Al-Quran yang sudah Allah berikan jaminan mudah tadi? Nah, alhamdulillah, pian juga bersyukur luar biasa mau menitipkan anak-anak pian di sini yang sudah istilahnya mau di tempat ini waktunya diatur oleh ustadz-ustadzah, kemudian waktu bermainnya dikurangi demi menjadi penghafal Al-Quran. Ada Al-Quran. 30 juz ya. Hafal berapa dah? Juz 30. Oh, ngaji Quran 30 juz sudah. Masya Allah. Ini investasi akhirat gasan Tuhan biar sebartaan. Karena ujar Rasulullah dalam sebuah riwayat, orang yang menghafal Al-Quran, selesai menghafalkan Al-Quran, kemudian mengamalkan isi Al-Quran itu, maka Allah akan berikan kemuliaan terhadap orang tuanya. Nanti akan dipakaikan taj mahkota di hari kiamat, yang mana mahkota itu bersinar, cahayanya itu lebih terang dibandingkan matahari di siang hari. Itu orang tuanya, abah mamanya yang siap ada batamu rancak setiap hari, yang siap istilahnya anaknya dididik oleh orang lain. Apalagi orang yang seorang nang hafal Quran tadi
kemudian mengamalkan Al-Quran, itu apalagi luar biasa. Luar biasa. Makanya di Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Itu jelas benar kan di hadis itu. Orang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya, juga menyampaikannya. Jadi belajar Al-Quran kemudian juga mengajarkan. Nah ini anak-anak kita, adik-adik ini seberataan, ini belajar sekarang separuh sudah dia mendapatkan kemuliaan ketika dia sudah selesai hafal Al-Qurannya, selesai sudah ingin mendalami Al-Quran, kemudian jadi ustadz atau ustadzah, malah jadi orang membaca Al-Quran, malah jadi orang lain menghafal Al-Quran, juga akan mendapatkan kemuliaan setengahnya lagi, jadinya lengkap seberataan orang terbaik. Cuman baik Bu, yang paling penting kita dalam mendidik anak untuk menjadi penghafal Al-Quran adalah kita pertama sabar dulu. Sabar dulu. Sabar. Ya tadi sabar, anak kita ini dididik oleh orang lain. Kadang mungkin ustaz atau ustazahnya ada mungkin misalkan sarik, misalkan inya dipukul, misalkan atau ditegur. Kadang misalkan salah ditegur, kita Pak serahkan aja laut ustazah, karena mereka lebih tahu dengan kondisi anak kita yang sedang menghafal Al-Quran. Artinya ketika kita menitipkan anak kita ke sekolahan atau tahfiz Quran, berarti kita sudah rela, ikhlas untuk dididik anak kita. Yang kedua, jangan lupa untuk mendoakan anak-anak kita. Didoakan terus. Ulun, kalau warga ulun, abah mengulun bukan orang penghafal Quran. Jangan menghafal Quran. Sidin di kampung aja lulus apa dari SR kan namanya, SR ya. Cuman ketika Sidin ditanya kenapa anak-anak upiah ini hampir seberataan menghafal Quran, jawaban Sidin sebutin aja. Ya Sidin ketujuh lawan para alim ulama. Yang kedua, mulai halus sudah dididik kami itu yang laki-lakinya untuk sholat dilanggar di masjid 5 waktu. Dan Sidin juga mengamalkan gitu. Teladan maksudnya dicontohkan. Nih nangke ini, kayak ini menghafal Quran, nangke ini. Maksudnya Sidin mencontohkan, Sidin membaca Al-Quran juga, walaupun Sidin kada hafal Al-Quran. Jadi Sidin membaca Al-Quran di rumah setiap hari antara maghrib isya, kemudian habis subuh. Dengan begitu akhirnya ada anak ini melihat semangat, jadinya ada mempelajari lebih daripada abah mamanya. Jadi penting sekali selain kita menitipkan anak di sekolahan tahfidzul Quran, kita juga di rumah kita dukung anak kita Pak. Kita dukung anak kita ini dengan kita mencontohkan membaca Al-Quran. Kalau awam hafal luar biasa juga. Ada memang banyak kan di Timur Tengah itu, di Arab itu banyak orang-orang yang umur sudah uzur. Ada yang 80 tahun, ada yang 78 tahun, tapi semangat dalam menghafal Quran. Akhirnya impian tadi tercapai. Karena ujar orang kan bila ada azam kuat, tekad yang kuat, maka berbagai cara jalan itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak cerita-cerita, kisah-kisah yang sangat menginspirasi. Ada seorang perempuan di Junun yang tadi orangnya sudah 80 tahun, 80 tahun tapi hendak menghafal Al-Quran. Kawin songsong, habis anak banyak, sibuk ngurusi anak. Anak sudah ganalan, sudah ada yang kawinan, akhirnya sini ada ke lapangan. Kalau menghafal Quran tapi umur sudah 80 tahun. Tapi karena usaha yang luar biasa, sekitar 10 tahun beliau berusaha, ya jadinya contoh hafal Al-Quran. Selain anak-anak Sidin juga mendukung. Sidin menulis kada bisa, membaca kada bisa, kadang-kadang aja diulang-ulang oleh anak Sidin setiap hari. Setiap habis asar diulang. Kembali kita 5 ayat sekitar 10 tahun lebih. Akhirnya yang orang tua tadi awalnya 10 tahunan, akhirnya umur 80 tahun. Akhirnya
Ini karena memang tekad yang kuat, yang luar biasa, sehingga Allah pun Allah pun mengkabulkan impian Sidin, hajat Sidin untuk menjadi ahli Al-Quran. Luar biasa ya. Luar biasa. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi ahli Al-Quran yang hafal 30 juz dan juga bisa mengamalkan, berakhlak Qurani dan juga menyampaikan nanti kepada orang lain. Ulun senang melihat anak-anak seperti ini. Kada sibuk main game, kada sibuk megang HP, kada sibuk berbukahan aja. Ini memang anak-anak aja buka-bukahan aja main-main, tapi ada waktunya dia belajar, karena inilah bekal yang akan dia siapkan nanti untuk mengarungi kehidupan yang akan datang. Mudah-mudahan kita bertahan mendapatkan berkah dengan Al-Quran ini. Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ulun kada hendak terlalu panjang. Yang penting jangan memenuhi Ustaz Abdul Rahman. Kita lawan akan-akan, yang penting kita bersalaman lawan foto. Jadi ini ya, bersalaman lawan foto. Ini pasti senang benar. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah agar mereka ini semakin semangat dalam menghafal Al-Quran. Semangat menghafal Al-Quran. Kenapa aja bapaknya? Semangat ya. Semangat. Jadi hafizah 30 juz ya. Pokoknya jangan ada perasaan hendak hafal cuma 5 juz saja. Jangan ada 5 juz, kada hendak 10, kada 29,9 enggak ada. Pokoknya 30 juz. Ya, semangat ya, siap jadi penghafal Al-Quran 30 juz. Siap. Siap. Jadi harus kita amin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Salah mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimakan aja. Nah, jadi itu tadi yang disampaikan oleh Syekh. Nah, Sidin menawarkan ada 2 kesempatan untuk biar anak bertakun. Mungkin sebelum kita masukkan sesi berikutnya, ada kan yang anak bertakun? Nah, Igo, Ustaz, ada lagi? Ibu-ibu ada kan? Acil-acil, mama. Nah, ya. Ustaz dulu. Udah mau. Ibu-ibu siapa kan? Apa anak bertakun akan? Review. Yang Allah ingin pertanyakan yaitu cara menghafal. Ibu ada kan? Ada usaha harus ada lengkap ada benar. Ada kan? Ada yang kita kenakan. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah sedikit menyampaikan. Dan terima kasih kepada Syekh yang datang ke tempat ini, dan juga kami merasakan menjadi ilahi oleh Sidin. Nah, dan orang tua kita masuknya nih bangga ini bertemuan langsung oleh Sidin. Bukan datang kedua waktu semalam 3 tahun yang lalu sembahyang Jumat langsung. Mungkin ini ada jadwal pulang. Nah, nanti kami sudah foto sebagainya juga, cuma karena disuruh pandir jadi hari ini langsung bertatap muka dan langsung berpandir bisa lain. Alhamdulillah cakanya kawan hilang ke rumah nih juga bisa juga. Kayak mana? Saya ya bilang rumah nih. Alhamdulillah mau lagi tidak tahu. Ya. Jadi orang sedikit katanya ini besi murid 2 cuma 3 Quran. Nah, jadi artinya nang dihadapi ini banyak orang minta amalan lagi sebuting 2 langsung bayang anak-anak cerdas bisa lakas itu aja ini aja bang atau
Syekh yang supaya bisa oleh kan ada di Mesir itu kan ada amalan apa jadi kalau menarapakan gitu di akan belum gitu. Nah kita yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada kamu pakai? Ada. Kayaknya paham semua nih gini. Jadi pertanyaan pertama tadi dari Bian, apa tips atau trik dalam menghafal Al-Quran? Seperti yang Imam sampaikan tadi, menukil firman Allah wa laqad yassarna al-Qur'an dzikri fahal min mudzakir, bahwa Al-Quran ini Allah mudahkan. Itu jaminan Allah sudah. Jadi tips pertama adalah kita mensugestiakan lawan diri kita seorang atau anak kita atau anak didik kita bahwa menghafal Al-Quran itu tidaklah susah. Jadi sugestiakan, pokoknya jangan ada sampai ucap bahwa menghafal Al-Quran ini reda. Pokoknya menghafal Al-Quran ini mudah. Itu janji Allah. Mungkinnya susah, berarti Allah berusaha. Karena mungkin berarti ada yang salah aja mungkin yang kitanya. Nah, jadi sugestiakan pokoknya menghafal Al-Quran ini mudah, nyaman. Nyaman menghafal Al-Quran itu yang pertama. Yang kedua, niat merusakan bahwa kita menghafal kalam Allah ini bukan ingin dikatakan sebagai hafizul Quran atau hafiz Al-Quran atau syekh atau apalah atau ustaz sebagainya. Tujuannya adalah memang untuk menjaga kalam Allah, menjaga wahyu Allah yang kemudian nanti kita berusaha untuk mengamalkannya dan berusaha untuk menyampaikannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, disiplin waktu. Itulah pentingnya ada madrasah, ada sekolahan, ada pesantren yang memfasilitasi agar anak kita ini mudah menghafal Al-Quran. Kalau ingin menghafal suraman kali kita gitu, bila menghafal suraman hari ini hafal, esok hafal deh, esok hafal juga, esoknya lalu oler. Nah, oler yang ini bisa lebih lawas daripada menghafal di hari tadi. 3 hari selamatan karena seminggu bukan menghafal lagi atau menghafal setengah bulan karena kesibukan. Itulah pentingnya disiplin. Dan karena penting disiplin tadi ada sekolahan, ada guru, ada pembimbing. Masalah waktu itu terserah kita dan itu mengikut kepada setiap orang, setiap diri masing-masing. Kadang awak ulun memaksakan, misalkan ulun menghafalnya jam sini, pian anak-anak pian anak didik ulun harus itu juga kadang awak, kecuali memang di program di sekolahan, misalkan kayak di rumah tafis ini menghafalnya jam sini harus jam sini, karena mengulangnya jam sini. Nah seperti itu. Intinya disiplin. Yang terakhir, banyak-banyak berdoa. Nah doa ini kan bukti bahwa kita ini hamba Allah, bukti bahwa kita ini tidak berdaya, tidak punya kekuatan kecuali dengan izin Allah. Jangan sampai kita lupa berdoa sekalipun kita mudah menghafal Qurannya. Misalkan menghafal setengah halaman atau 1 halaman, lalu kemudian kadingat lagi berdoa, dah nyaman, sudah ada berarti nih, kadingat lagi amalan berdoa deh, sudah nyaman sudah. Lagi dah, nah kada ingat lagi lawan Allah. Kita harus selalu berdoa dan juga kita sebagai orang tua jangan lupa mendoakan anak kita. Nang masih menghafal jadi anak-anak, jangan lupa minta doa lawan orang tua dan paling ulama, tuan guru supaya mudah dalam menghafal Al-Quran. Itu secara umum, Pak, secara globalnya dalam menghafal Al-Quran triknya seperti itu. Secara lebih khusus lagi, menghafal Quran jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Jadi santai saja, menyesuaikan dengan kemampuan kita. Manusia ini memang Allah berikan sepertaan otak, kecerdasan, semuanya cerdas. Cuma tergantung kita saja lagi yang memanfaatkan itu.
Jadi takarannya pun juga memang berbeda-beda. Tapi kalau misalkan kita mau saja salah. Jadi jangan terlalu banyak menghafalnya, jangan tergesa-gesa, perlahan saja. Yang penting hasilnya yang baik. Jadi itu pertama. Yang kedua, menghafal itu jangan kalau bisa jangan berganti-ganti Qurannya. Jangan berganti mushafnya. Mulai bacaannya tuh pada 30 juz gitu ya. bacaannya tuh masih diingat. Nah, itu yang ketiga tambahan dulu. Iramanya gitu kawan. Nggih, iramanya masih tahap proses menghafal sebutan aja. Kadang ada orang itu bila ingin membaca kayak misalkan musyarah surah Al-Fatihah, surah Al-Kahfi misalkan. Karena pasnya merubah dengan lagu lain, nada lain, laluai atau apa jadi agak rancu susah. Nah, itu kadang tapi kalau kita dari awal menghafal mushafnya satu, nadanya satu, dan hafalan kita sudah kuat, nah kena-kenanya ubah lagu apa, nada apa lagi? Berapa dah? 2 dah lah. Yang ketiga, membacanya juga jangan terlalu cepat. Membacanya jangan cepat. Ya kayak zaman ulun dulu, ulun sanggup kalau sajus itu mau ulang hafalan bisa 10 menit. 10 menit. 5 ulun ke Mesir. Kan pernah lagi ulun. Setengahnya itu paling cepat dah. Bahkan sampai 40 menit dan 45 menit hanya untung sajus. Tapi sajus yang 45 menit ini lebih berkesan daripada yang mengulang 10 menit sajus tadi yang 5 juz. Misalkan sehari 5 juz nih. Sehari 5 juz berarti 10 kali 5 50 menit. Kalau misalkan sehari mau ulang hafalan nih yang berlambat tadi sehajus saja sehari 45 menit sampai 50 menit itu lebih berkesan daripada yang 5 juz tadi. Karena dia lambat bacaannya jadi kuat juga tertanam di dalam kita. Yang kemudian ketika menghafal carilah waktu dan tempat yang pas. Jangan menghafal waktu lagi galau. Banyak pikiran. Misalkan nih ayam datang, nih makan nih siapa pulang hendaknya pulang lagi sibuk kan itu membuka Quran menghafal kan menghafal itu karena mau yang termasuk paksakan dia hafal waktu itu kiranya 5 menit pulang. Nah jadi cari waktu, suasana dan tempat yang pas. Jadi waktunya pas, tempatnya pas, suasana kan galau deh. Pikiran kita jangan nih karena sih di pagi hari itu bagus karena waktu itu waktu yang baik dan itu waktu yang berkah. Itu dari Nabi SAW waktu yang paling berkah adalah waktu pagi hari. Kita subuh atau antara maghrib dan isya, waktu yang tenang. Ada bising, ada dapat ini dari mana? Beli di mana? Dan terakhir kalau bisa ini terakhir bang, ini yang ulun perhatikan. Imbah untuk menghafal, misalkan tadi leksi halaman, sotong menghafal nih. Masalah menghafal nanti apa halaman itu semua orang punya metode masing-masing. Pasti diulang. Mungkin hafal ya. Jambel. Ada yang mengulang 3 kali, ada yang mengulang 5 kali, ada yang 20. Intinya sampai hafal, bujur hafal dan kada ada salah sedikit, kada ada keraguan. Bila masih ada keraguan berarti belum lancar lagi. Jadi bujur lancar benar. Tutup mushafnya baca nanti apa bentuknya, berdiri kan, berduduk, barabak, jogging, lari kan. Allah. Ingat berarti kuat hafalannya sudah. Ini itu hanya bawa semuanya. Masalahnya sembahyang 2 rakaat atau di malam hari sembahyang yang mulai
Itu yang kami praktekkan dulu. Jadi kami dulu di asrama setiap malam qiyamul lail berjamaah. Imamnya seekor setengah juz. Untuk Al-Quran 30 juz dalam sholat. Dengan begitu kita terbiasa mengulang hafalan tadi dalam sholat, dan itu yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW. Mengulang hafalan di dalam sholat itu bila lancar bacaan kita di dalam sholat berarti Kan sendiri apa panggilannya? Mana? Pertanyaan pertama. Yang pertanyaan kedua tadi apa tuh? Anu leh, amalan leh. Titiopan apa? Mana aja saja. Amalan gasan akan supaya cepat menyerap leh, cepat paham. Seperti itu bang, orang yang mengajar harus memberikan sifat ekstra sabar. Makanya kadang ulun tuh melihat orang yang melajari kekanakan nang kayak gini nih, Saja lapas. karena ulun nih langsung mengajari tumbuhan mahasiswa-mahasiswi nyaman itu sudah kadada istilahnya kadada memancing adrenalin ya lo kan, memancing emosi kurang sedikit karena kan sudah bisa sudah tinggal dipoles saja lagi sedikit. Kalau pian itu luar biasa, gila kawas sabar itu luar biasa benar. Memang kadang melihat murid nih Seikong ajar benar, maaf sayangi itu melihat Seikong cuma batang apa kami anak tapi majanya nggak apalagi mau hafal. Panggil bangga dinyatakan masih akan hati hendak kayak mah hambat pak cuman ya itulah tadi, memang orang yang mengajarkan Al-Quran tadi perlu kesabaran, makanya Allah melihatkan, makanya disebut dengan orang terbaik, orang pilihan untuk rahasia sebagainya untuk anak-anak supaya cerdas. Itu yang paling penting, katanya kada kau mendoakan kau sendiri kan kada nih, jadi kita yang mendoakan, kita yang mendoakan. Itu amalan terpenting kita. Ada kawan lagi kan? Abah, anak-anak cerdas, abahnya mendoakan, karena doa orang tua itu maksud kepada anaknya juga. Lebih daripada itu sudah maaf ya. Luar biasa. Doakan apalagi di sepertiga akhir malam hari. Doakan anak kita. Doakan anak kita itu supaya lancar. Ulun benar. Mulai dari sudah yang setuju mendoakan benar. Jadi ulun benar sedikit nampaknya juga di keluarga nih. Ulun ini aslinya atlet. Apa ini pelatih atlet bulu tangkis? Dah dia makan lagi. Jadi Dia makan lo. ada awalnya mau ke arah sini, cuma ya tadi alhamdulillah Allah pilih. Inilah hidayah, mahal hidayah itu. Kadang kita tidak tahu Allah pilihkan kita. Nah ketika Allah pilihkan kita pelihara itu, dan kita berikan juga kepada orang lain. Kita salurkan juga orang lain, sebarkan kepada orang lain. Ini yang paling penting Pak. Enggak apa-apa seorang guru mendoakan muridnya. Ada murid yang mendoakan kok, tapi guru juga mendoakan kepada muridnya. Ini yang paling penting. Itu menurut ulun yang paling mujarab sudah dibandingkan kita mau apa? Baku banyak kerja lah. Kita bisa itu lah pada bapak. Ulun kalau orang minta banyak ulun ambil ulun dia bakar. Ada kulit cuman yang paling boleh. Dan kayak orang baru ya. Ya baru ya lo. Anu jangan kontra kata anu jangan kontra kan anak ulun jadi namanya iya Terus hilang dekat atau kalau bisa iya seorang mau biasa sendiri saja jadi tajam banyak tidak mengapa juga sekali-kali diupakan kepalanya saja untuk langsung pakai nang banyu lagi langsung diupakan kepalanya kapan ampihan asalkan yakin aja kapan ampihan Al-Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, An-Nas diupakan insyaallah untuk berkah. Para sahabat dalam hubungan hanya dengan Al-Fatihah saja ampuh orang yang sakit. Habis itu diberi hadiah yang luar biasa yang enak lagi yang budaya sakit. Kapanpun itu sesering mungkin kenapa? Mudah-mudahan anak-anak di pian
menjadi ahli Al-Quran, cerdas berkah, mudah menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Dan ini menjadi investasi dia agar Allah berkahi kemudian yang sudah meluangkan waktu, pikiran, fisik dan sebagainya untuk anak-anak Saja. Oh, Itu duduk itu kakak kelas ya. Ustaz, jazakallahu khairan. Itu Bapak Bapak. Insyaallah mungkin Ya. Sangat sayang saja. Mana saja Ustaz Taufik. mudah-mudahan anak-anak kita jadi dimudahkan dibicarakan untuk menjadi Al-Quran. Dan pastinya Ulun berharap sebagai pembina rumah tangga sini, insya Allah Ada sahabat kada sekali ini karena sini Ulun mintakan membinakan juga di sini, beri saran-saran nasihat juga di sini. Jadi artinya kami berharap juga hubungan kalian orang tua, abah mamanya, awalinya, supaya di rumah membiasakan juga. Jadi ibaratnya tidak hanya mempercayakan kepada rumah tahfiz, tapi juga di rumah pun ya dibiasakan untuk menjadi penghafal Al-Quran. Jadi diulah sudah jadi menunjukkannya lah di rumah hafalnya, istilah hafal kayak ulun dulu tuh yang berpandit walaupun sekolah biasa aja dulu tuh 27 28 jadi istilah tuh padahal ada namanya apa untuk apa karena bahasanya melihat mama apa tujuh membaca Al-Quran. Jadi teladan orang tua ini penting. Tapi bilangnya abah mamanya menyuruh baca tapi abah mamanya TikTok terus tahu maksudnya ini mah apa jadi TikTok aja enak. Ada ini anaknya kita abang-abangnya masalah kesan kita semuanya. Insya Allah mungkin itu ini artinya supaya karena ada lagi acara-acara ini kita adakan jadi kada habis hari ini aja. Ulun kembalikan kepada adik kami Ikhlas. Ikhlas ini yang buat acaranya lahir di Mekah, Hafizah Al-Quran. Kemudian binaan kami juga di organisasi pelajar Islam Indonesia. Jadinya sambil kelas 3 aliyah, tapi sambil mengajar di sini dengan adik-adik dan santri di sini juga. Silakan. Langsung doa aja kan. bis. Acara berikutnya, doa yang akan dipimpin oleh Syekh Syamsul Fidri. Ayo kita duduk tangannya kayak Dudukan. tangan sayang tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tangannya berdoa. Anak kita anaknya.